Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi dalam salam sejahtera untuk kita semuanya. Buat Bapak Ibu guru se-Indonesia dan juga warga sekolah, terutama adik-adikku, anak-anakku, peserta didik SMPN 1 Dagangan, secara umum seluruh siswa-siswi di seluruh Nusantara. Pada kesempatan pagi hari ini tentunya kita mengucapkan puja dan puji syukur karena atas limpahan rahmatnya, taufik hidayahnya kita bisa bertemu walaupun dalam kondisi COVID-19 kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini tentunya doa untuk kita semuanya dan juga untuk warga sekolah yang ada di Indonesia. Ya. Menyalam sapa dari SMPN 1 Dagangan untuk dunia. Baiklah Bapak Ibu, dan pada kesempatan pagi hari ini kita telah hadir di studio. Pada kesempatan kita akan melaksanakan podcast dalam acara bincang-bincang, yaitu mengenai jejak senior seorang guru di SMPN 1 Dagangan. Dan pada kesempatan ini akan kita awali perkenalan dulu tentunya, dan kita sapa dulu sebelumnya. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wuri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya ini kita masih memakai protokol kesehatan, Bu Wuri, ya. Iya. Tapi kayak supaya jelas, bagaimana kalau kita lepas dulu, supaya jelas suara kita didengar untuk para pendengar netizen dimanapun berada. Oke, kita lepas dulu. Beda sekali ya. Kalau tadi pakai masker suaranya belum jelas. Wah, coba dites boleh. Tes. Wah, suaranya bagus. Oke, untuk mengawali untuk sesi pertama ini kita akan melaksanakan perkenalan dulu, Bu Wuri. Silahkan untuk memperkenalkan kepada para netizen dimanapun berada. Kami silahkan. Assalamualaikum para netizen. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Sih Kauri SPD. Saya lahir tanggal 31 Desember 1960. Mengawali karir sebagai guru pada tahun 1981, tepatnya bulan Maret. Pertama saya tugas di SMP Negeri 1 Gerung, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kemudian setelah saya menikah tahun 1984, saya pindah mengikuti tempat tinggal suami, yaitu di Kota Mataram yang merupakan ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat. Tepatnya saya mengajar di SMP Negeri 5. Kemudian pada tahun 1989 saya mengikuti tugas suami di Pulau Jawa. Kemudian saya dinas di SMP Negeri 1 Dagangan Kabupaten Madiun. Meskipun SMP Negeri 1 Dagangan Madiun bukan yang pertama tempat dinasku, tetapi yang pasti adalah yang terakhir untuk mengabdiku sebagai ASN. Sebagai guru. Tepuk tangan, hebat luar biasa. Demikian perkenalan saya, Pak Zainal. Iya. Oh iya, tadi belum saya sebutkan sebagai pembawa acara ya. Lupa, saya juga belum perkenalkan. Nama saya Zainal Arifin SPDI. Untuk di SMPN 1 Dagangan mengajar Mapel PA dan BP, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Pada kesempatan ini kita bersanding sudah berkenalan, yaitu Bu Sih Kauri SPD. Tentunya kita sudah mendengarkan bersama beliau menjadi seorang guru yang sudah melalang buana ke sana kemari. Tepatnya sudah ada 3 tempat untuk bekerja mengabdi untuk negeri. Pertama tadi di Gerong, NTB, kemudian yang kedua tahun 84 di Mataram, NTB,
Dan yang pertama juga menurutnya adalah bukan berarti ini adalah tempat yang terakhir, tapi inilah sebagai pilihan, semoga menjadikan pribadi yang khusyuk untuk mengabdikan diri. Amin. Dan di penghujung acara juga kita akan bincang-bincang nanti terkait dengan kegiatan Bu Wuri, yang pada kesempatan ini beliau juga kebetulan juga mau purna, dan kami selalu berdoa semoga Bu Syekh Kawuri sehat walafiat panjang umur. Amin, amin. Iya Bu Wuri, ini langsung saja kita mulai ya untuk bincang-bincang pada kesempatan hari ini. Pertanyaan pertama, Bu Syekh Kawuri, kami ingin bertanya bagaimana kesan selama menjadi guru, yang tadi sudah ada 1, 2, 3 di SMPN 1 Dagangan, sudah mengabdi di 3 tempat. Kesannya selama menjadi guru seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan kepada netizen. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Selama saya menjadi guru, ini sesuai dengan cita-cita saya, ingin mengabdikan diri sebagai guru, karena saya yakin itu pas bagi saya, dalam arti saya sebagai wanita, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pendidik anak di rumah, yang cocok juga untuk menjadi pendidik anak-anak masyarakat Indonesia, khususnya sesuai dengan ijazah saya di level SMP. Selama saya menjadi guru di guru SMP ini, saya senang sekali karena saya bisa menyalurkan minat dan bakat sesuai dengan prodi saya, yaitu IPS, guru IPS. Ya. Demikian, Pak. Oh iya, terima kasih. Tadi sudah dijawab terkait dengan kesan selama menjadi guru. Tampaknya Ibu Wuri ini juga di rumah sebagai ibu rumah tangga. Tentunya bagaimana ini mengatur untuk putra-putrinya yang tercinta, untuk keluarga, dan juga untuk siswa-siswinya. Dan tentunya ini sebuah amal ibadah, ladang ibadah bagi panjenengan Bu Wuri tampaknya. Karena di rumah sebagai ibu rumah tangga, nanti di sekolah akan menjadi seorang guru. Kami berdoa semoga pengabdiannya selama menjadi guru yang sudah dilaksanakan di 3 tempat, dan ini adalah yang terakhir, tampaknya juga akan purna di SMPN 1 Dagangan. Insya Allah. Semoga ini menjadi ladang ibadah panjenengan sekeluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Sudah kita dengarkan tadi beliau juga mengajar sesuai dengan prodinya, yaitu mengajar bidang studi IPS, ilmu pengetahuan sosial. Terima kasih Bu Wuri. Kemudian yang kedua Bu Wuri, ini biasanya orang itu ketika kesana kemari, lebih-lebih menjadi seorang aparatur sipil negara, ada biasanya keluh kesah menghadapi putra-putrinya di rumah, kemudian menghadapi peserta didik. Ini bagaimana suka duka menjadi seorang guru? Mohon dijelaskan kepada netizen lagi. Ya. Terima kasih Bapak Zainal. Saya tentu semua profesi ini ada kelebihan dan kekurangan. Tetapi bagi saya menjadi guru ini banyak lebihnya daripada kurangnya. Amin. Ya. Untuk lebihnya bahwa saya bisa menjadi kawan daripada anak-anak didik saya. Anak didik merupakan sumber inspirasi bagi saya. Kemudian anak didik juga menjadi penghibur bagi saya, sekaligus sebagai ini ya, motivasi saya untuk selalu belajar. Apalagi IPS ini ilmu yang selalu up to date, selalu mengikuti perkembangan zaman. Iya tentunya. Nah, demikian. Misalnya saya berikan satu contoh ya Pak Zenja. Iya boleh. Misalnya ada satu pertanyaan, siapakah Presiden Republik Indonesia? Nah, pertanyaan ini tentu terkait dengan kapan, tahun berapa? Kapan dan tahun berapa, siapa? Ya, begini, tahun berapa? Tentu jawabannya nama Presiden Indonesia itu tidak sama. Lihat dulu tahunnya. Iya, mengikuti masa-masanya. Iya, itu yang saya maksud selalu up to date. Up to date. Wah, ternyata Bu Wuri juga keren ya, mengikuti bahasa Inggris juga. Kemudian sedikit ada duka. Saya kira itu semua itu
di berbagai bidang pasti ada. Begini Pak Zainal ya, kita ini guru juga manusia ya Pak ya, punya hati, punya perasaan, hati, juga kadang-kadang punya gelombang-gelombang imut yang tidak selalu stabil ya. Ini kadang-kadang kita itu menghadapi anak-anak ini juga karena anak-anak itu juga putra dari banyak bapak ibu masyarakat bermacam-macam latar belakangnya. Nah ini ada juga di antara murid-murid kita ini yang kadang itu sedikit boleh dikatakan, maaf ini ya, sebetulnya bukan bandel, tapi sedikit agak susah diatur. Nah ini kadang-kadang pembawaan ini bukan dari sekolah, tapi pembawaan dari pergaulan mereka di luar. Kemudian apalagi di zaman sekarang yang serba teknologi ini pengaruh juga dari internet, pergaulan yang dia pergaulan dari teman-temannya, kemudian kondisi rumah tangganya, ya mungkin ya, maaf ini mungkin di dalam keluarga siswa itu ini orang tuanya enggak genap 2 ya. Enggak lengkap. Tidak lengkap, ada yang single parent. Nah, ini semua ini juga mempengaruhi psikologi anak. Kemudian terbawa di sekolah sehingga kadang-kadang kondisi anak yang demikian dalam keadaan bingung, dalam keadaan bla 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 bla, ini akhirnya anak ini kadang-kadang keluar dari rel. Keluar dari rel, dan ini yang memprihatinkan guru, kadang-kadang ini mempengaruhi anak yang lain. Tapi alhamdulillah di sekolah itu kan ada, selain ada guru, ada juga wali kelas, ada juga BP. Nah inilah yang kita bekerja sama itu untuk mengatasi anak-anak yang demikian, sehingga seberat apapun kita menghadapi anak, insya Allah akan terselesaikan demikian. Dan ini yang pernah saya alami ya Pak ya, saya alami selama mengajar. Yang penting kita itu menghadapi anak itu satu kata, kita kompak. Sehingga anak ini juga paham ternyata Bapak Ibu guru itu tidak beda pendapat untuk menghadapi siswa. Demikian. Luar biasa, demikian tadi suka dukanya menjadi guru. Ternyata latar belakang siswa-siswi itu mempengaruhi psikis anak. Sehingga bagaimana seorang guru itu meramu, menjadikan anak ini menjadi anak yang hebat. Tentunya dalam berakhlak, budi pekerti, dan bersikap, dan juga bertutur kata. Dan tadi juga dikatakan bahwa kita tuh kerja tim, luar biasa. Ini untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di lembaga kita. Tentunya ini juga dilaksanakan di lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Terima kasih Bu Wuri yang pertanyaan dan jawaban yang luar biasa. Dan tadi sudah saya sampaikan di depan Bu Wuri. Bu Wuri tampaknya tidak lama lagi juga mau purna, mau pensiun sebagai ASN. Dan kebetulan backgroundnya adalah Bu Wuri seorang guru. Dan kita juga ingin tahu Bu Wuri sejauh dalam bagaimana nanti ketika persiapan pensiun akhir-akhir ini, dan kira-kira apa yang akan dilakukan ketika nanti sudah purna tugas. Silahkan. Terima kasih Pak. Sekian kali saya ucapkan terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Saya insya Allah akan pensiun pada 1 Januari 2021, jadi tepat pada tahun baru. Jadi kurang lebih kita tinggal hitungan hari aja Pak. Betul. Tapi tetap saya menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh. Masih semangat. Masih energik juga ini. Masih energik. Meskipun saya tidak tiap hari ketemu dengan murid karena masa pandemi. Karena masa pandemi. Tapi insya Allah ternyata anak-anak kami SMP Negeri 1 Dagangan meskipun tidak bertatap muka dalam menerima pembelajaran, tapi anak-anak rajin mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal. Mereka datang untuk memberikan hasil
tugasnya, terbaik hasil yang terbaik untuk gurunya masing-masing. Untuk gurunya masing-masing. Ada juga tugas itu yang disampaikan lewat Google Classroom. Wah, iya. Canggih sekarang ya. Canggih sekali. Iya. Ada yang disampaikan ketika anak-anak itu untuk mengambil tugas yang berikutnya. Oh, jadi gitu. anak-anak bukan sama sekali tidak datang di sekolah, tidak. Berarti tetapi ada jadwal, Pak. Ada daring dan luring. Ada daring dan luring. Itu terjadwal. Terjadwal. Iya. Selain itu, anak-anak itu juga wajib mendengarkan siaran radio sesuai dengan jadwalnya. Iya. Alhamdulillah Kabupaten Madiun ini ada modulnya, kemudian ada siaran radio secara radio. Berganti-ganti sesuai dengan jenjang. Selain jenjangnya juga mapelnya berkelanjutan. Iya, mapelnya berkelanjutan. Iya. Nah, ini yang membantu anak-anak. Jadi anak-anak ada buku paketnya, kemudian ada modulnya, ada siaran radio. Iya, demikian ini Pak Jen. iya. Jadi bukan berarti anak-anak ini tidak ketemu Bapak Ibu guru sama sekali, tidak ada transfer ilmu materi, bukan, tetapi ada jalur-jalur lain yang bisa bisa ditempuh dan dinikmati oleh anak-anak. Iya. Terus Demikian. kira-kira untuk nanti setelah purna apa yang akan dilakukan? Mungkin nanti kan per 1 Januari tahun 2021 Bu Sikawur ini kan juga akan pensiun. Kira-kira apa yang akan dilaksanakan setelah purna menjadi ASN? Ya, insya Allah saya itu rencana yang otomatis ini Pak akan meningkatkan ibadah ya Pak. Amin. Ya. Nah, jadi semakin kita berusia itu muaranya mau kemana. Nah ini kita mengumpulkan bekal sangu Pak ya. Ya kita untuk meningkatkan ibadah. Karena waktu kita lebih luas, lebih banyak ya Pak ya. Ini mohon doanya mudah-mudahan saya diberi panjang umur. Amin. Kemudian di sela-sela itu saya ini sudah menyicil ya, sudah merintis. Iya. Ya, saya ingin menambah halaman rumah saya itu supaya berseri-seri dengan tanaman aneka bunga. Wah, maskotnya seperti Kota Madiun, 1 juta bunga kayaknya. 1 juta bunga. Nah, kemudian begini Pak ya, ini guyonan Pak ya, guyonan. Boleh. Kalau sudah pensiun itu kan gajinya menurun ya Pak ya. Iya, gajinya menurun, tidak terima bla 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 bla. Nah, ini saya juga selain menanam bunga, saya ingin juga menanam sayur mayur. Alhamdulillah, untuk kebutuhan mencukupi kebutuhan setiap hari. Setiap hari yang penuh dengan vitamin ya, buah dan sayur. Yang sekarang buah dan sayur itu bisa kita tanam di pot, Pak. Jadi tidak perlu lahan yang luas. Jadi walaupun halaman rumah saya itu tidak terlalu luas, tapi insya Allah saya berusaha akan menanam sayur, buah dan bunga. Alhamdulillah. Tentunya inilah juga untuk persiapan mengisi aktivitas bagaimana supaya tidak ada kekosongan aktivitas untuk bisa menyalurkan bakat yang mungkin juga didukung oleh situasi saat sekarang. Pandemi COVID-19 ini memang juga dituntut orang harus mau berkarya, berinovasi untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya, bisa melalui seperti yang disampaikan Bu Wuri tadi, ada yang membuat bunga dan menanam sayur-sayuran dan menanam buah di sekeliling rumah tangga dan memanfaatkan lingkungan pekarangan yang ada. Luar biasa Bu Wuri. Terima kasih. Termasuk obat-obatan ya, istilahnya apotek hidup, Pak. Apotek hidup. Saya itu sudah punya tanaman laos, kunyit, salam, kemudian kencur, jahe. Luar biasa ini Bu. Di rumah udah ada kecukupan itu semuanya. Sudah ada. Luar biasa. Boleh dong nanti sewaktu-waktu kita main ke sana, dipetikkan untuk teman-teman yang masih aktif. Silahkan. Saya tunggu. Terima kasih. Ini tadi untuk persiapan purna sudah kita disampaikan secara bersama-sama. Kemudian untuk ini yang terakhir, tadi di depan pengantar kita menyampaikan acara ini, kita juga dalam rangka mau memperingati hari ulang tahun PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2020 yang ke-75. Kemudian ini kesan Bu, ucapan haru, ucapan yang bisa menyentuh untuk kepada keluarga besar Bapak Ibu Guru dan juga khususnya Bapak Ibu Guru se-Indonesia. Mungkin bisa disampaikan sekaligus untuk menyambut peringatan Hari Guru nanti pada tanggal 25 November 2020. Kami silahkan. Oke.
Dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat hari ulang tahun PGRI yang ke-75. Iya. Ya. Selamat ulang tahun Bapak Ibu guru, guruku, gurumu, guru kita, guru Indonesia. Tetap jaya. Amin. Sudah Bu ya? Ucapannya sudah? Cukup? Alhamdulillah. Demikian tadi bincang-bincang kita untuk disampaikan kepada warga netizen. Sudah kita laksanakan bersama podcast hari ini, dan kita lanjut nanti di suasana yang lain, mungkin dengan bintang tamu. Kalau ini adalah senior kita, nanti jika kita undang untuk yang junior di sesi berikutnya. Dan terima kasih, demikian tadi acara kita dengan Bu Syekh Kawuri, SPD pada kesempatan siang hari ini, dan kita tetap menjaga protokol kesehatan. 3M istilahnya Bu Uri. Selalu memakai masker ketika keluar rumah, kemudian selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Bukan berarti kita menjaga jarak kemudian jauh, tidak. Ini adalah untuk menjaga kesehatan kita untuk semuanya. Dan tidak lupa di akhir ini marilah kita berdoa semoga COVID-19 segera berakhir. Dan marilah acara kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa dan kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.